Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nurdi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kepada yang terhormat segenap sivitas seluruh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah dan terdapat teman-teman yang berbahagia. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Kajian ilmu yang ada pada periode Bani Umayyah ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan berbagai kota lainnya seperti Basrah dan Kufah di Irak, Damsyik dan Palestina atau Syam, Fustat atau Mesir. Pada umumnya pelajaran diberikan oleh guru kepada murid-muridnya seorang demi seorang, baik di kutub atau di masjid pada tingkat menengah. Pada tingkat tinggi pelajaran diberikan oleh guru dalam satu halakoh atau golongan yang dihadiri oleh pelajar secara bersama-sama. Pada masa dinasti Umayyah terdapat dua jenis pendidikan seperti yang telah dipaparkan oleh Haji Soekarno dan Ahmad Supardi. Yang pertama adalah pendidikan khusus, pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak para pembesarnya. Yang kedua yaitu pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Proses pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah diterapkan dan dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Kutab. Pendidikan Kutab merupakan tempat belajar menulis. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan masjid, yaitu tempat pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang bersifat keagamaan. Pada pendidikan masjid ini terdapat dua tingkatan, yaitu menengah dan tinggi. Materi pelajaran yang ada atau yang diajarkan seperti Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan fikih, serta syariat Islam. Kemudian yang ketiga, pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Yang keempat yaitu pendidikan perpustakaan. Pemerintahan dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Hakam Ibn Nasir. Selanjutnya atau yang keenam yaitu majelis sastra atau salon kesusastraan, yaitu suatu majelis khusus yang diadakan oleh Khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Majelis ini sudah ada sejak era Khulafaur Rasyidin yang diadakan di masjid. Namun pada dinasti Umayyah pelaksanaannya dipindahkan ke istana dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Yang selanjutnya yaitu Gamaristan, adalah rumah sakit tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. Yang selanjutnya yaitu Madrasah Mekah. Guru pertama yang mengajar di Mekah sesudah penduduk Mekah takluk adalah Mu'az bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan mana yang halal maupun haram dalam Islam. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Abbas pergi ke Mekah, kemudian mengajar di sana di Masjidil Haram. Yang selanjutnya yaitu Madrasah Madinah. Madrasah Madinah termasuk yang lebih masyhur dan lebih dalam ilmunya, karena di sanalah tempat tinggal sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti di sana banyak terdapat ulama-ulama yang terkemuka. Selanjutnya yaitu Madrasah Basrah. Ulama sahabat yang termasyhur di Basrah ialah Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Abu Musa al-Asy'ari adalah ahli fikih dan ahli hadis serta ahli Al-Quran, sedangkan Abbas bin Malik termasyhur dalam ilmu hadis. Al-Hasan Basri sebagai ahli fikih juga ahli pidato dan kisah, ahli fikir dan ahli tasawuf. Yang selanjutnya yaitu Madrasah Kufah. Madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah melahirkan 6 orang ulama besar, di antaranya yaitu Alqamah
Al-Aswad, Masruq, Ubaidillah, Al-Haris bin Qais, dan Amr bin Syurahbil. Mereka itulah yang menggantikan Abdullah bin Mas'ud sebagai guru di Kufah. Yang selanjutnya yaitu Madrasah Damsyik atau Syam. Setelah negeri Syam, Syria menjadi sebagian negara Islam dan penduduknya banyak memeluk agama Islam, maka negeri Syam menjadi perhatian para khilafah. Madrasah ini melahirkan imam penduduk Syam, yaitu Abdurrahman al-Auza'i, yang sederajat ilmunya dengan Imam Malik dan Abu Hanifah Hanafiyah. Mazhabnya tersebar di Syam sampai ke Maghrib dan Andalusia. Yang terakhir yaitu Madrasah Fistat di Mesir. Setelah Mesir menjadi negara Islam, ia menjadi pusat ilmu-ilmu agama. Ulama yang mula-mula di madrasah di Mesir ialah Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu di Fistat Mesir lama. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu materi dan bahan ajar. Tingkat pertama ialah kutab, tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran serta belajar pokok-pokok agama Islam. Setelah tamat Al-Quran, mereka meneruskan pelajaran ke masjid. Pelajaran di masjid ini terdiri dari 2 tingkatan, yaitu tingkatan menengah dan tingkatan tertinggi. Kemudian metode pendidikan. Metode yang digunakan yaitu metode rihlah. Kemudian dalam hukum fikih pada masa ini dibedakan menjadi 2 kelompok, antara lain yaitu aliran Ahl Ar-Ray yang mengembangkan hukum Islam dengan analogi, dan yang kedua yaitu aliran Ahl Al-Hadis, di mana aliran ini tidak akan memberikan fatwa kalau tidak dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu pendidik dan peserta didik. Guru yang paling pertama adalah para pembaca Al-Quran, qurra. Sedangkan peserta didik yaitu anak-anak para khalifah dan pembesarnya, ditambah lagi dengan masyarakat umum. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1250 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Tujuan dan kurikulum pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah. Adapun tujuannya yang pertama yaitu tujuan keagamaan dan akhlak, seperti pada masa sebelumnya. Tafsir, hadis, dan sebagainya adalah karena tuntutan agama, bukan hal lain. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan, untuk pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Selanjutnya yaitu selain tujuan tadi ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan dapat mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa selain daripada berdalam ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau mungkin mendapatkan kemegahan dan kekuasaan di dunia. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar atau kutab, kurikulum pendidikan menengah, dan kurikulum pendidikan tinggi. Pada masa Bani Abbasiyah terdapat berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan rendah di istana. Kemudian toko-toko kitab perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat, terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu rumah-rumah para ulama.
Rumah-rumah para ulama juga memainkan peran sangat penting dalam mentransmisikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Yang selanjutnya yaitu majelis atau salon kasusastraan. Selanjutnya yaitu Badia adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu rumah sakit untuk mewujudkan kesejahteraan para khalifah dan pembesar-pembesarnya. Kemudian perpustakaan dan observatorium dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu madrasah muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Yang selanjutnya yaitu metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu metode lisan berupa dikte atau imla, ceramah atau asama, qiraat dan diskusi. Yang kedua yaitu metode menghafal. Kesimpulannya yaitu masa kepemimpinan dinasti Umayyah bertahan selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Sistem pemerintahan yang menonjol adalah turun-temurunan. Pola pendidikan yang dipakai pada dinasti ini adalah sistem kutub yang berpusat pada masjid, istana, serta rumah guru. Berdirinya Daulah Abbasiyah didirikan atas dua strategi. Pertama, dengan sistem mencari pendukung dan penyebaran ide secara rahasia sudah berlangsung sejak akhir abad pertengahan Hijriah yang berpusat di Al-Hamimah. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.